Dito gagunaan mo sampaja ko di misa-misa na sampajang makadaro tungo balalin ro mo di ka mululong makregurut ka kaya dulu Yusuf iya pong kabalangan ka na tupalulong iya kata jangan iya yan ang kataw pa makadaro tungo balalin ro mo di ka mululong kapunan makadatannya kapi palulong apong kanabalang iya ang katukong ka daripada di kata napamakada gurut tak rata-rata tau nga bicara mati itu tau dia nasa pajak sa kami poli ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Quran. Itu yang menarik. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqarsyafah wal basirah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum butuqal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihur rushd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh pengurus lembaga dan badan otonom, wabil khusus kami muliakan Bapak Camat Lojanan beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa Batua beserta istri, bukan ibu ya, beserta istri, seluruh pejabat desa yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis salim, seluruh tamu undangan, Bapak anggota DPRD. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, dan seluruh panitia pelaksana dan yang terlibat langsung demi terselenggaranya acara tabligh akbar dan doa bersama ini. Wabil khusus juga kami muliakan para al-mukarram, al-mukarramun, para azatis dan azatizah, dan juga tadi yang telah diberikan penghargaan sebagai motivasi untuk tetap mengabdi untuk umat. Saya pribadi sangat bersyukur untuk bisa bersilaturahmi kepada seluruh jamaah, dan di sini juga ada hadir kakak senior saya di pesantren, namun saya belum lihat wajahnya, dan juga adik senior saya ada hadir. Hanya saya bersyukur, insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Nanti yang tidak mengerti bahasa Bugis sakit kepalanya. Alhamdulillah, sebenarnya agama ini, dalam hal ini agama Islam, telah memberikan penghargaan yang sangat besar kepada hamba-hamba Allah yang telah mengurus bumi dan menjadi sebagai seorang khalifah di muka bumi. Kita diutus untuk menggantikan tugas Allah sebagai khalifah, perpanjangan tangan. Maka lakukanlah kebaikan, kabarkanlah kebaikan di mana kita berada, maka Allah akan menurunkan berkah. Sebenarnya saya sering berpikir kebalikan, istilahnya saya sering berpikir timbal balik. Kadangkala kalau kita melihat di media sosial, kadangkala ada orang mencaci atau ada orang memaki,
Ketika ada orang mengupload hal-hal yang baik, dia mengatakan riya. Orang melaksanakan ibadah umrah kemudian diupload, kemudian ada yang mengatakan ini riya. Padahal sebenarnya mungkin yang mengupload itu tidak riya, cuma yang membaca status itu hatinya iri sehingga jadi masalah. Kadangkala ketika ada orang mendapat nikmat dari Allah, kemudian dia mengupload di media sosial, kemudian ada komentar mengatakan bahwa pamer, padahal sebenarnya orang yang mengupload tidak ingin pamer, tapi justru orang yang melihat status itu yang hatinya sakit. Kadangkala ada yang menghina pejabat dan pemerintah, mengatakan pemerintah ini tagut, pemerintah ini pamer, pemerintah ini sengaja kampanye, padahal sesungguhnya pemerintah tidak melakukan itu, hanya berkeinginan untuk memberi motivasi kepada orang lain, tapi dasar yang membaca status itu hatinya sudah rusak sehingga selalu melihat ke arah yang tidak baik. Maka yang paling bagus adalah berpikir positif untuk menjadi orang baik. Maka dia guru tadi Ajadur Rahman Ambodale almarhum al-maghfurlah pegaiwi kapam madecemu narekomelo ko salama. Artinya perbanyaklah berbaik sangka jika engkau ingin selamat. Karena ketika kita selalu berburuk sangka, maka itu akan merusak otak kita, mental kita akan dirusak, dan inilah yang banyak membuat masyarakat kita rusak. Kadangkala ada yang teriak pemerintah ini tagut, ada yang teriak-teriak pemerintah ini sudah pro ke komunis, kemudian ada yang mengatakan pemerintah ini sudah tidak pro Islami. Kenapa? Karena katanya ada kriminalisasi ulama. Saya selalu mengatakan salah satu hal yang paling berat diberantas pemerintah adalah preman yang berjubah ustaz. Itu bahaya. Makanya saya sampaikan hati-hati, bukan kriminalisasi ulama, tapi sekarang banyak ulamaisasi kriminal. Ini harus dipahami. Makanya kita datang di tempat ini mudah-mudahan karena ulang tahun sebenarnya dalam rangka hari jadi kota Batua, desa Batua ini, saya ingin sampaikan begini Pak. Tadi ada ziarah makam untuk para pendiri desa Batua, menyambung nur dan menyambung ruh dengan para ulama-ulama itu penting, karena energi ada di situ. Di Kalimantan ini banyak para waliullah, maka saya mengajak kepada masyarakat banyaklah berziarah ke makam-makam para ulama kita, banyak ziarahi orang-orang soleh supaya kita bisa bertawassul dengan mereka. Ada yang mengatakan tawassul itu musyrik, bukan. Tawassul itu sunnah. Yang dilarang itu tawassul. Kalau tawassul itu meminta kepada Allah berkah sebagaimana berkah yang diberikan kepada para ulama dan waliullah. Sedangkan tawassul adalah minta pertolongan langsung kepada orang yang meninggal. Itu beda. Jadi kalau kiki buru'e bacangi Fatihah, para ulama kita kirimkan suratul Fatihah, kirimkan surah Al-Ikhlas, doakan. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung kepada orang yang meninggal, itu namanya tawassul. Itulah yang musyrik. Ini yang harus diluruskan. Mega tomotok tadiolo kolawi masyarakat kubur kagora-gora. Itu ni napumwi. Aja mula sa iya aja mungkin. Nah, ini jadi masalah. Karena keliru memahami ziarah kubur. Itu yang harus diluruskan. Seandainya doa itu cukup, ziarah kubur tidak perlu, maka Rasulullah tidak usah disuruh oleh Allah ziarah ke kubur. Kurang apa doanya Rasulullah? Doa di masjid sudah sampai, doa di rumah kepada orang meninggal itu sudah sampai. Tapi kenapa Nabi setiap malam Jumat diperintahkan untuk ziarah makam? Makanya kalau mau ikuti sunnah Nabi, ziarah kubur jam 11 malam malam Jumat, nanti subuh baru pulang.
Ketua MWC NU itu harus lakukan itu. Iya. Datang ke kubur malam Jumat jam 11 malam, nanti pulang menjelang subuh. Kenapa datang ke kuburan di malam Jumat? Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Makanya kalau mau datang pada saat ia ada di makamnya, maka datanglah di malam Jumat. Cuma kita ziarah kubur nanti sudah lebaran. Itu pun berkelompok datang pagi-pagi, baru selfie tidak baca doa. Angkat tangan saja bilang foto. Sekarang banyak orang riak tapi dia tidak lakukan. Dulu ulama kita menyampaikan karena dia betul-betul lakukan. Sekarang banyak orang riak tapi dia tidak lakukan. Apa contohnya? Di media sosial ada berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah ini binti ini, akan dimakamkan tanggal sekian. Langsung dia tulis, ambil di stiker Al-Fatihah, tapi dia tidak baca. Iya. Kadang ada orang meninggal diminta bacakan Fatihah, cuma kirim stiker Al-Fatihah, 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 tapi dia tidak baca Fatihah. Ini riaknya dia sampaikan tapi dia tidak amalkan. Nanti kalau di akhirat dapat stiker Fatihah, tidak dapat pahala. Tidak ada ibu-ibu begitu toh? Alhamdulillah. Kalau mau berkah kehidupan kita, kuncinya ada 4. Kalau mau berkah, yang pertama, suami kalau mau berkah hidupnya harus nampakkan cinta dan kasih sayang yang paling sempurna kepada istri. Siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, maka hidupnya akan berkah. Tapi ingat, suami yang mencoba melakukan penyelewengan akan hancur kehidupannya. Bisa dibuktikan, Pak. Wah, ini didukung perempuan ini. Saya belum, nanti saya kasih bagian, Pak, tenang saja. Ada juga bagiannya nanti. Kenapa? Wanita itu doanya 3 kali lebih cepat diijabah dibanding laki-laki. Makanya ketika wanita berdoa, itu yang paling cepat diijabah. Kelembutan hati wanita dan kedudukan di hadapan Allah yang menyebabkan dia didoakan oleh para malaikat. Kita bisa buktikan, Pak, Soeharto orang hebat. Siapa yang tidak mengakui Soeharto? Tapi ketika Ibu Tin wafat, tidak bisa bangkit hingga dia wafat. Habibie orang hebat. Siapa yang tidak mengakui kecerdasan Habibie? Tapi ketika Ibu Ainun wafat, tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode menjadi presiden, seorang TNI. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Pemimpin yang hebat, lihat siapa yang di samping. Ini kuncinya. Saya kasih tahu, cari pemimpin yang berhasil, lihat siapa yang di sampingnya. Pasti wirid dan amaliyahnya itu kuat. Sehebat apapun orang, kalau dia main serong dengan istrinya, maka lihat akan jatuh pada ujungnya. Karena agama tidak pernah mengalahkan kehidupan sosial, tapi agama akan selalu menampakkan diri di mana kebenaran akan selalu muncul. Makanya kalau orang mengatakan pimpinan pondok pesantren tersandung kasus asusila, kenapa nampak? Walaupun dia hafal Quran 30 juz, kalau dia melakukan pelecehan pasti akan dijatuhkan oleh Allah, karena agama akan selalu terbukti benar. Itu kuncinya. Makanya pemimpin-pemimpin ini saya kasih tahu, hati-hati. Kasih sayang yang paling tinggi kepada istri kalau mau berkah hidup. Tapi kebalikannya, istri juga harus paham tugas dan kewajibannya. Iya. Sekarang kan banyak orang jadi masalah, Pak. Apa? Perempuan sibuk urus media, tidak urus suaminya. Nah, tahu semua masalah. Si Anu bakar ikan di sana,
si anu sakit lututnya di Jakarta, sakit giginya anu di Balikpapan, sakit perutnya si anu di Samarinda, padahal suaminya mencret dia tidak tahu. Iya. Saya kasih bagian. Hanya hati-hati. Rumah tangga pasti ada masalah. Orang Bugis mengatakan degaga salo, degaga lekoran, degaga bulu, degaga tupuan, degaga rumah tangga, degaga masalah. Semua orang yang berkeluarga pasti menemukan masalah. Karena sakinah tidak akan muncul kecuali ada masalah. Sakinah dari kata sakana, kopi yang diaduk kemudian tenang, bahasa Arabnya sakana. Dedaunan yang diterpa angin kemudian diam, itu disebut dengan sakana. Hati yang bergejolak kemudian tenang, maka itulah sakinah. Makanya harus ada cekcok. Makanya rumah tangga itu butuh cekcok, Pak. Kasih cek kalau siang, kasih cok kalau malam. Ini harus paham ini. Makanya ibu-ibu, saya kasih tahu, salah satu resep ulama kita dulu itu garam. Garam ini kan sedekahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh hambamu, mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, engkau tidak mampu. Tapi kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, berikan aku kesempatan ya Allah dengan izinmu. Maka diperintahkanlah malaikat masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim taburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Makanya tidak ada orang yang tidak makan garam, karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi ketahuilah, dalam kitab Hiyalimuddin, di sini ada para kiai kita. Ketika membuka kitab Hiyalimuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, dia menyampaikan garam itu adalah salah satu makanan yang sangat bermanfaat. Makanya sebelum makan, makan garam sedikit. Setelah makan, makan garam. Sebelum tidur, makan garam sedikit. Setelah bangun, minum air putih, kemudian makan garam sedikit. Apa gunanya? Yang pertama, kalau anak yang melakukan itu pasti cerdas. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan, maka dia akan terhindar dari keracunan makanan, karena itu yodium asli. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan. Perlu dicoba itu. Ini obatnya, Pak. Ya. Coba. Itu kuncinya. Makanya kenapa Rasulullah sunnahkan kita makan garam sebelum makan. Cuma kadang jamaah tabligh yang melakukan itu, padahal itu adalah sunnah. Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyalimuddin kenapa disunnahkan makan garam. Hanya bapak-bapak kalau tidak mau lemah syahwat, makan garam. Itu kunci. Yang kedua, ada juga mandi junub, tapi jangan berwudu sempurna. Kenapa mandi junub itu ada dua? Ada wudu sempurna sampai mencuci kaki baru mandi, ada yang menyisakan kaki, hanya mengusap kepala sampai telinga, tapi tidak mengangkat kaki pada saat mandi. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan pernah lemah syahwat. Maka mandi junub untuk laki-laki itu tidak sempurna wudunya ketika dia berwudu pertama. Cuma kadang-kala kita gunakan untuk semua, padahal itu berbeda. Ini ilmunya para ulama kita dari dulu itu luar biasa, Pak. Saya ingatkan ibu-ibu, kalau mau dicintai oleh suaminya, gampang. Servisnya cuma 3. Iya, pertama, kalau suami datang, kasih paring di paha. Iya, kapalio kopopata. Kenapa? Karena kulit yang paling lembut untuk wanita adalah paha, dan tempat batang otak ini adalah tempat pusat saraf yang membuat orang stres. Ketika bersentuhan dengan kulit yang paling lembut, maka itu akan cepat tertidur. Maka Rasulullah tidurnya tidak lama, biasa cuma 10 menit, tapi ketika dia tidur di paha Khadijah, itu mengalahkan 2 jam di tempat tidur.
Itu sudah diteliti Pak. Kata neki biasa mo tapalula kay takopopata. Dia nengkah. Apa tolak bawan nih Pak kedengaran peran dunia. itu aja kuncinya Bu. Kemudian yang kedua kuncinya, kalau dia datang ke rumah jangan banyak tanya, langsung saja kasih tahu mau minum apa Pak, teh, kopi atau air putih. Dia mengatakan air putih, kasih air putih, kemudian cium keningnya baru minta izin, Pak istirahat maki dulu, saya mau bikin makanan di dalam. Pasti dia senang. Tapi ada istri yang bikin jengkel Pak, mana kayak wartawan. Belum duduk suaminya, coba dia mau apa? Dia dapat telepon, serius tak boleh. Ini bahaya. Kenapa banyak laki-laki justru lebih senang tinggal di warkop daripada di rumahnya? Karena kalau di warkop ditanya minum apa Pak, kalau di rumahnya dari mana Pak? Nah ini jadi masalah. Ibu-ibu harus tahu. Iya. Kemudian yang ketiga, hati-hati. Servis laki-laki harus mantap. Kenapa? Karena kalau itu suami dua kepalanya. Dua kepala. Ulumna ya si ulumna ya wa. Ya gay ulumna ya si aja nak kita, ya gay ulumna ya wa aja nak tama-tama. Saya kasih tahu. Karena laki-laki ketika syahwatnya naik pasti otaknya error. Betul. Laki-laki kalau syahwatnya naik otaknya error. Makanya banyak pemimpin yang dijatuhkan karena perempuan. Banyak hancur karena perempuan. Kenapa? Karena memang laki-laki tidak normal ketika syahwatnya naik. Biasa ditanya, kalau dia minta kita tidak kasih, ditanya mau ke kantor Pak, kantor. Nah, itu masalah. Iya. Tapi saya kasih ilmunya Guru Habib Munir Al-Karim. Apa kata dia? Kalau mau membuat anak yang cinta agama, kuat akidah dan cinta pesantren, dia akan belajar agama, maka berhubunganlah sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu tempat yang paling bagus. Kalau ada anak lahir dari hubungan sesudah sholat duhur, insya Allah dia akan masuk pesantren. Dia yang minta masuk pesantren. Tapi kalau sudah sholat isya dibikin, kalau dibawa ke pesantren, dia lebih duluan sampai di rumah daripada pengantarnya. Itu kuncinya. Kenapa? Di situ ada hadis isyarat. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu isyarat. Ini penting. Nah, makanya bikin lagi Bu, yang sudah duhur. Bilang sudah tidak bisa Pak Ustaz, kasih menikah bapaknya. Insya Allah dia mau. Kemudian yang kedua, kalau mau berkah, takzim kepada orang tua. Orang tua itu ada tiga. Orang tua yang melahirkan engkau ibu bapakmu. Orang tua yang kedua adalah yang menyerahkan anaknya kepadamu, itu mertua. Yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kepadamu walau hanya satu huruf, itu guru-guru kita. Orang yang takzim kepada kedua orang tuanya, kepada mertuanya dan kepada gurunya, maka meninggalnya pasti husnul khotim. Itu dijamin. Tapi kalau ada santri yang keluar dari pesantren atau anak keluar dari sekolah yang membuat gurunya meneteskan air mata karena jengkel dan dia tidak pernah minta maaf kepada gurunya, lihat kehidupannya akan lulantah. Periksa itu. Karena ada ilmu dalam agama yang namanya ilmu berkah yang bisa diambil dari ta'zim kepada guru. Ini yang mulai hilang Pak. Penghargaan kepada orang tua itu penting. Nah, makanya wanita, istri-istri ta'zim kepada suami. Kalau mau jalan suami tak Bu, antar ke depan pintu, jabat tangannya cium. Kalau dia suami tak ganteng, baca tameman doa.
doanya Nabi Adam ketika pas ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Ada itu di dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Kalau itu yang dibaca, insya Allah suaminya tidak kejili-jili. Doanya pendek, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Tak pelan nih, Bu. Belum, saya ulang. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Jabat tangan suami, cium tangannya, kemudian lihat wajahnya, kemudian baca doa ini. Tapi kalau suami mau merantau jangan coba-coba bacakan. Magai dia nulis munro kampung nanti liwat telu Mesir. Iya betul Pak. Sekarang kan banyak masalah terjadi di rumah tangga. Kenapa? Karena perbandingan perempuan dengan laki-laki itu sudah 1:7 Pak. Kalau di Batu ini saya tidak tahu berapa. Makanya kalau ada suami yang laki-laki menikah 1, berarti ada 6 perempuan yang tidak dapat bagian. Makanya hati-hati. Yaitu biasa Pak, sandala ini tahu, sepeda ini tahu, ulawan ini tahu, ya makokan amolak kay ini tahu. Banyak pencuri suami sekarang. Hati-hati suami kita. Iya, yang tidak dapat bagian itu yang biasa curi suami. Tapi yang tidak dapat bagian itu biasa tidak masalah Ji. Yang bahaya itu janda, itu yang bahaya. Iya, itu yang bahaya. Sekarang kan luar biasa, pakai TikTok lagi, masuk ke kamar nyalakan lampu, rekam langsung, pakai baju pendek, celananya pendek, baru goyang-goyang. Aku pengen manja Allah. Ini kan yang banyak. Hati-hati. Perselingkuhan sekarang mudah sekali terjadi, dan inilah yang akan menurunkan azab di kampung kita. Jaga itu baik-baik. Makanya Bu, saya wasiatkan, ada ilmunya dari Aisyah. Ketika Rasulullah memberitahu kepada Aisyah, ketika engkau tidak ingin diceraikan oleh suamimu, maka amalkan setiap subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Jadi subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah, bikinkan kopi suami atau teh atau susu, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna ansalnahu. Ketika sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah pengaduknya itu, baca inna a'tainakal kautsar. Nanti berhenti air berputar, baru kita angkat sendoknya, kasih suami kita, dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Kenapa Aisyah sering merengek meminta sisanya Rasulullah? Itu bukan setiap waktu, hanya setiap subuh Jumat pertama di setiap bulan. Sudah hafal Bu? Kalau tidak mau diceraikan suami, amalkan itu. Suami tidak bisa ceraikan istrinya selama mengamalkan itu. Jadi subuh Jumat pertama, bikinkan air panas, aduk mengikuti arah tawaf, baca inna ansalnahu. Ketika sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah, baru baca surah Al-Kautsar. Nanti kopinya jangan sisa. Saya harus ajar dua-dua Pak, ini nanti suami-suami ini marah kalau tidak dikasih tahu caranya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya agama kita dengan tradisi masyarakat tidak boleh dipisahkan. Agama datang bukan menghilangkan tradisi, tapi dia meluruskan tradisi yang ada. Tradisi yang baik silahkan terus berjalan bersama agama, tapi tradisi yang bertentangan dengan agama tolong ditinggalkan. Tradisi yang bisa diislamkan silahkan islamkan. Maka dari situlah ada istilah islamisasi adat. Sering kita dengar kalimat islamisasi adat. Orang Bugis mengatakan macera bola, macera otang, ganti menjadi syukuran 7 bulanan, ganti syukuran pindah rumah. Insya Allah kalau begitu sudah diislamkan, yang bertentangan agama silahkan buang. Tapi ingat, tidak semua yang kita anggap tradisi itu adalah tradisi, tidak semua. Ada hal-hal yang memang ajaran agama dan orang tua dulu kita sudah amalkan.
sudah larang. Nah, memang diijamah, tapi kadang kita menganggap oh ini hanya istilahnya mereka pemali. Orang Bugis itu pakai istilah pemali. Kenapa? Karena paling bijak mengatakan pemali. Kalau yang tidak bijak mengatakan bid'ah. Itu yang tidak bijak. Kenapa kalimat pemali? Karena pemali bisa masuk ke syarak, bisa masuk ke dalam agama, bisa masuk ke dalam kaidah-kaidah tertentu dalam adab dan ilmu-ilmu agama pengajaran. Itu penting. Tapi angka kalimat pemali yang sebenarnya masuk ke dalam agama, yang mana? Orang tua dulu mengatakan pemali sandar di daun pintu. Ini adalah hadis Nabi. Bagi yang tua baca kitab, buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum, mulai halaman 9 sampai halaman 14. Itu beliau rinci, ada 21 yang menyebabkan orang rezekinya bisa tertunda. Angka 20 sidi passalam nawat ditatolak dalek natawe, dan rezeki bisa tertolak selama 40 hari. Apa itu? Satu, sandar di daun pintu, itu menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, menggunakan sisir yang patah giginya. Jangan coba-coba lakukan itu. Ya kupas padale pa balu-balu aja lalu tak jakai itu jakai bolu isinya. Jangan. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Biasa bajunya yang lulukan. Kadang handphone kita lapkan ke baju, kacamata kita lapkan ke baju. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis Pak. Itu yang paling sering. Perempuan paling sering. Malah cangkiri engkau na dastangan nagatang. Ini begitu. Iya. Baju yang masih mau dipakai dijadikan sebagai lap. Dia buka bajunya, bilang besok mau dicuci, ya benar tuh jolok malulukan pantangan betul. Jangan menyapu di rumah di malam hari. Kalau harus menyapu, mestinya menyapu ke dalam, jangan keluar, karena malaikat rahmat akan keluar. Itu orang tua dulu bilang pemali, tapi ternyata ada dalilnya dalam agama. Imam Sarnuji itu menulis dalam kitabnya Ta'lim wa Ta'allum. Jadi mega tukun dalek. Makanya tadi saya mengatakan ibu-ibu ini harus bagus amalannya, perbanyak doanya. Karena wanita yang lebih cepat diijabah doanya. Bapak-bapak kalau sudah sholat langsung berangkat kerja. Ibu-ibu di rumah harus banyak doa. Kalau suaminya ada masalah, di sujud-sujud terakhir ibu-ibu harus berdoa. Menjelang tidur berdoa. Anak-anak kita doakan. Kalau ada istri selalu mengeluh, itu keliru, karena dia tidak paham kedudukannya di hadapan Allah. Engkau yang dibukakan pintu langit, berdoa, kenapa tidak menggunakan itu? Makanya anak yang hebat, lihat, pasti dididik oleh ibu yang hebat, bukan dari suami yang hebat, tapi pasti ibu yang hebat. Nah, makanya kalau mau mendidik generasi baik, wanita harus baik. Ini kalau perempuan paham betul itu luar biasa. Cuma kadangkala dia sibuk mengurusi orang lain, dia lupa anaknya. Makanya salah satu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan adalah makan berjamaah, makan bersama dengan keluarga. Sekarang kan sudah hilang, tak ada niaro. Lakai nama mereka kadereh, anak nama mereka lona televisi, bayinya nama mereka udah kurangnya tidak berkumpul. Itu hilang berkah, dicabut oleh Allah. Selama kita bisa makan bersama, orang tua dulu panggil cucunya, panggil anaknya, kumpul semua, baca doa baru makan. Sekarang satu makan di depan TV, satu makan sambil berlari, ibunya makan di dalam sambil main game. Bagaimana bisa ada berkah? Kembalikan itu makan berjamaah. Saya sampaikan Bu, kembalikan kalau mau hidupnya berkah. Insya Allah jauh dari penyakit. Mabela boleh rasa. Doakan suami kita jangan banyak curiga, tapi memang laki-laki harus dicurigai memang. Kenapa? Karena kalau dia disebut namanya kaum Adam, memang tidak banyak ngomong tapi matanya melotot. Makanya laki-laki yang mata keranjang. Kalau ibu-ibu disebut namanya kaum Hawa,
mulut terbuka, matanya melotot. Makanya wanita kuat makan dan banyak melihat. Iya, itu tidak salah Pak. Iya, kaum Adam. Nah, dia laki-laki itu tidak banyak ngomong, tapi matanya melotot. Makanya mata keranjang. Kalau ibu-ibu terbuka mulutnya, kaum Hawa. Megalak manre na megalak manana. Apalagi saya paling tahu itu kumakunre pananakan. Dia nang kamakunre nang kawati sa nacapak na pasti paticir. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati ini panana kemana ya? Tidak ada di sini. Tidak ada. Alhamdulillah, saya selamat. Iya, wanita yang ada wati ujungnya Pak pasti tidak mau tunduk sama suaminya, pasti itu. Ya, jadi kita yang suami-suami ini kalau istrinya ada wati ujungnya namanya ya atun rutoto inanaki kang kamate. Tetap kita luta-luki lorok. Iya, saya belajar tasawuf dan ilmu hikmah sama guru Tasya Muhammad Nur. Langsung dikasih tahu kalau mau menikah nak hindari nama wati. Iya, hindari. Kalau Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati, itu kamar itu. Wataknya keras, tidak mau tunduk. Banyak di sini Bu. Ya Alhamdulillah, sadar diri wati dulu. Tapi ada kelebihannya. Guru tak bilang kalau semua bersaudari perempuan, maka pilih salah satu di antara mereka ada wati namanya, supaya ada yang memimpin adiknya. Kenapa? Wanita yang ada wati kalau dia jadi pemimpin pasti akan menundukkan laki-laki. Megawati nah itu. Iya. Itu nama Pak, penting sekali. Saya pernah mempelajari Ismu Azm As-Sifah, itu pernah. Ada kitab itu 2 jilid, saya pernah pelajari. Orang sebutkan nama, kita bisa tahu sebagian. Bahkan model itu sudah ada di dalam kitab. Makanya maka di guru tayanang katau gini penting. Yanang katau mapali suanin, ada itu alis kemudian berputar begini, berputar ke bawah. Ya pun kaagagan nalik ko jamu Mario, apa nalate mamatu. Iya. Dia sudah tahu, yan ang kataw marani salah-salah maka dito to kalakalasin na. Aja mesti bawang idangkang. Tiga semarani salah-salah. Kalau dia jalan kecil, tapi kalau duduk sama kita itu sama besar. Orang seperti itu makan rek kesalahan. Iya. Yan ang kataw malampe ang putuna pacandringat tu. Jangan kamu peresa. Iya. Disitulah fungsinya iman. Ketika iman kuat maka dia akan menjadi baik. Ketika iman lepas maka dia akan kembali ke sifat dasarnya. Itu ulama kita dari dulu itu sudah mengkaji dan dia tahu ilmu psikologinya ulama itu luar biasa. Nah, makanya sama sekarang Pak, yanang kamakunray manipi timur yase na pananakat tu magay maringang inaka. Tapi ako mumpay timur yase na magalak po jay balibolana. Dapat dua-dua. So, tapi. Iya. Saya menyampaikan kepada masyarakat Desa Batua, perbaiki sholat kita. Ajak anak-anak kita, keluarga kita sholat. Kenapa? Karena sholat yang bisa menolak bala. Perbaiki sholat. Aja lalu na dita sempajak. Angkat tu bicara na desa Ogi, yaitu pupaparan atau desa megagaga na guring. Aga bicara na dito gagunaan mo sempajak ko di misa-misa na sempajak. Maka darot tu ngabalalin mo di gamulolongan. Maka di gurut kaki aja tu Yusuf. Ia pun kabalangan kana tu palolongan. Iya. Kata jangan. Iya. Ia nang kataw Pak maka darot tu ngabalalin rom di gamulolong kapodan maka datanya kapi palolong apong kana balang. Iya.
angkat tukang daripada di kata. Kenapa maka ada guru tak rata-rata tahu nggak bicara maki itu tahu dia nasab pajak sakami poli. Iya. Baru guru tak bilang itimbang maka paitan ritimbangan udah ya kung kamu jama kamu taja kau dia kamu jama dia kamu taja. Betul. Hanya sampai hari ini saya selalu pakai prinsip pokoknya harus sholat. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang tidak dititip cuma sholat. Makanya sholatlah yang tidak bisa diwakilkan. Puasa boleh diwakilkan, boleh diganti dengan fidyah ketika tidak mampu. Puasa bisa anak kita yang puasakan ketika belum selesai kita meninggal, namanya qada puasa. Haji boleh dititip, namanya badal haji, orang yang menghajikan ketika kita tidak mampu. Zakat masih boleh kita titip, bahkan boleh orang yang keluarkan untuk kita, tapi sholat tidak bisa. Seandainya bisa Pak, magampang ibu dak bawalah kita makdaloro majama ya pemasan pejaloro kedua petujuh kita enggak bisa. Makanya sholat tidak ada yang bisa dilakukan selain dia. Kenapa? Orang puasa Pak masih nonton TV itu tidak batal puasanya, sementara puasa nonton TV masih sah puasanya. Tapi kalau sholat nonton TV pasti batal. Iya. Haji main handphone masih bisa, tapi sholat main handphone pasti tidak bisa. Maka satu-satunya ibadah yang totalitas menyembah kepada Allah hanya sholat. Maka itulah kenapa Nabi minta kita sholatlah, karena itu kunci surga. Karena totalitas penghambaan hanya sholat. Kau mengatakan, oh Pak Ustaz, Pak Boto Kak Kesi, saya belum banyak dosaku. Tidak apa-apa kalau banyak dosanya, yang penting sholat. Karena kalau kau sudah sholat, kau sudah menghamba kepada Allah. Tapi kalau kau tidak sholat, main judi, kau melakukan dua pelanggaran. Selain tidak sujud, kau sudah melanggar perintah. Tapi kalau kau sudah sholat, tinggal satu kesalahan. Itu kunci. Makanya maka dia guru kejadian dulu Yusuf, ya ku ikut pagoto, dia pemulis salah botorok yang penting masuk pajak. Iya. Makanya kuncinya sholat Pak, yang penting sholat. Oh Pak Ustaz tidak pernah belajar sholat. Gampang. Sholat itu gampang. Bacaannya yang wajib cuma 5. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat dengan salam ke kanan. Itu yang wajib. Beriftitah, oh tidak wajib, itu sunnah. Bacaan surah sesudah Fatihah, oh itu sunnah Pak. Bacaan ruku, itu sunnah, rukunya yang wajib. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya sunnah. Sujud, sunnah bacaannya, sujudnya yang wajib. Tahiyat yang wajib cuma syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, ke kiri itu sunnah. Adakah orang di Batua ini yang tidak hafal ini yang 5? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, salam. Ada yang tidak hafal? Kalau tidak hafal, mati saja. Iya. 5 mi wajibna takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau tidak ada surah yang kau hafal selain Fatihah, baca suratul Fatihah 2 kali. Yang pertama wajibnya, yang kedua sunnah. Ruku wajib, bacanya sunnah. Bangkit dari ruku wajib, bacanya sunnah. Sujud yang wajib, bacanya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, bacanya sunnah. Apa yang saya baca Pak Ustaz? Kalau tidak, tidak usah, sujud saja. Ruku, ini menipung, ini menipung, ini menipung. Begitu saja. Iya. Oh Pak Ustaz, saya tidak hafal berapa rakaat, datang saja berjamaah. Kenapa sholat jamaah itu penting Pak? Karena sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. As-sholatu jama'atu afdalu min sholatil fasih bisa wasrina darajat. Kenapa? Karena sama dengan senter Pak. Kalau ada senter 1 baterainya, maka kalau mati, mati total. Tapi kalau senter 10 baterainya, ada baterai mati, simpan di tengah, insya Allah menyala itu. Kalau ada orang jamaah 10, angka Pak dari jamaah ginte, acipire itu ke tangan, insya Allah tetap menyala. Kan begitu? Iya. Kamera Pak, nggak usah masuk saja sedikit di situ. Maka ada ide bisa setah, on di tengah bawah nih, enak kampak na pui makam Pak Tony. Selesai persoalan. Kenapa susah? Yang penting dikerjakan dulu. Mengatakan saya belum berubah Pak Ustaz, nggak usah. Nabi sudah sampaikan, muru bil ma'ruf wa illam ta'malubi wa tanhauna 'anil munkar wa illam tantahuan. As-surangi de cingin namo maniku de pemulih zaman. Api santangi jae namo maniku de pemulih salagi. Artinya lakukanlah kebaikan walaupun kau belum mampu melakukan kebaikan. Perintahkan kebaikan walaupun kau belum mampu berlaku baik, tapi laranglah kemungkaran walaupun kau belum bisa meninggalkan kemungkaran.
Tapodangnya nak kaya nak aja lalu mau boto, tangabu na ya pun gak boto. Iya, enak ngaji lalu tuh, tangabu na ya deka kau bisa baca anak orang itu demi menyelamatkan generasi. Muru bil ma'rufi, karena ada orang yang selamat karena anaknya. Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh oleh api neraka. Itu janji Nabi. Sudah ada anak perempuan, Bu? Nah, makanya bikin lagi. Bikin perempuan. Saya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Karena wasiatnya guru tak. Anak pertama usahakan perempuan, anak kedua usahakan perempuan. Kalau ketiga laki-laki silakan. Makanya pertama perempuan, kedua perempuan. Iya. Bikin lagi, Pak. Mau bikin perempuan, gampang Pak, pakai napas. Ulama kita dari dulu pakai. Kalau napas kanan kuat, kemudian berhubungan, kemudian tinggal, itu akan jadi laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat, itu akan jadi perempuan. Itu ilmunya ulama dulu. Oke, napas saya. Hanya bikin lagi Pak. Kalau istrinya tidak bisa melahirkan, ganti yang baru. Atau ditambahlah. Tapi ingat, sampai hari ini saya masih pakai penafsiran ulama tentang ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu adalah ayat perintah mengurangi istri, bukan menambah istri. Sampai hari ini saya itu masih yakin itu, bahwa ayat ini turun bukan perintah menambah istri. Kenapa? Karena yang disebut ayat itu langsung 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Kenapa bukan 1? Kalau dia perintah menambah istri berarti dia mulai dari 1. Tapi karena dia mulai dari 2, 3, 4, nanti kalau tidak mampu berlaku adil baru 1, berarti perintah ini turun untuk mengurangi istri, bukan menambah. Karena dulu orang Arab ada sampai 30 istrinya, maka turunlah ayat ini memerintahkan 2, 3 atau 4. Tapi kau tidak bisa adil, cukup 1. Mestinya kalau kita jadikan dasar menambah, kalau menikah langsung 2 perempuan, kiri kanan. Kenapa? Karena masna. Iya. Coba, makanya Ustaz pakai masna, karena dia mau menikah. Saya tidak menolak yang memakai itu, tapi saya pribadi masih pakai untuk mengurangi. Karena di masa orang Arab itu ada sampai 30 istrinya, maka turunlah ayat ini untuk mengatur supaya wanita tidak ditelantarkan. Nah, ini. Jadi mau sepakat tidak sepakat, tidak masalah. Kalau ibu-ibu silahkan, karena kita tidak saling memiliki, Bu. Ingat, wanita itu adalah hak tamlik, hak pakai, bukan hak milik. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan kalau mau menikah jangan minta izin kepada istri, karena istri tidak memiliki kita, hanya kita yang memiliki dia. Karena dia yang dihitbah, dia yang diberi mahar. Begitu ya. Maka wanita bukan saling memiliki, cuma dia bukan hak milik tapi hak pakai. Dengar Bu? Alhamdulillah. Jangan marah Bu. Oh ini Pak Ustaz ini. Enggak, Imam Syafi'i yang bilang. Saya cuma sampaikan. Alasannya Imam Syafi'i apa? Gampang sekali Pak. Dia mengatakan, contohnya begini, kalau saya beli handphone, saya tanya, saya mau beli handphone yang bisa dipakai untuk YouTube, BBM dengan Facebook. Saya belilah, berapa harganya? 3 juta. Saya sudah bayar 3 juta. Wanita juga begitu. Ketika mencari istri yang baik, kemudian kita bayar mahar, sama dengan bayar harga HP. Berarti HP itu sudah dimiliki karena sudah dibayar. Wanita yang sudah diberi mahar, berarti itu sudah dimiliki. Tapi pertanyaannya, kalau saya sudah bayar HP, apakah HP itu memiliki saya? Tidak, cuma saya yang memiliki HP. HP hanya terikat dengan saya. Makanya kalau saya mau beli HP yang baru, tidak masalah. Sudah mengerti tak? Itu kajiannya Imam Asy-Syafi'i. Tapi jangan Pak, cukup 1. Cukup 1. Insya Allah kalau merawat istri dengan baik,
Cuma wanita memang harus menjadi 4 perempuan. Kayak saya selalu bilang, angka apa makunrai di nawak di Tuba ini. Bagi yang mau menikah, hati-hati. 4 perempuan, jangan 4 istri. Yang pertama, makunrai melupai bitina. Yang besar betisnya. Biasa makunrai Pak Joka. Nah, suka jalan putar-putar dari jam 7 sudah 3 rumah dia tempati, putar-putar cerita risan, cerita bunga. Ini yang suaminya mau minum kopi tidak ada siapkan. Kayaknya perempuan itu babu kalau sudah sholat subuh jangan keluar kamar, minta izin dulu sama suami. Apalagi kalau pengantin baru kok bi suami tak, Pak saya bikin kagak itu panas, jangan keluar. Kenapa? Kemungkinan ada serangan pajak. Iya. Yang kedua, jangan peristri wanita pak kapal, penghafal. Na pala mana nih? Mana rakyat nasa kami tu nada peristiwa kami mana? Kami tu pada kami dekat ni. Kami tu suruh kami pakai kandang tu kami pada bercakap kemawa dia ni. Kami kalau ke kampung malam bote. Atau mana balik duduk boleh merapi matu punya wajah. Na pala mana nih? Banyak sekarang begini Pak, banyak. Ini yang banyak sekarang. Yang paling parah cantik kalau mau ke pesta, kalau di rumahnya tidak ada model. Mas sambu bulu mata, pelete anina pada tikungan hitam lojana. Iya, alisnya dikasih bengkok ke atas. Ditanya kenapa bengkok? Ini Pak Ustaz, lihat itu orang India cantik. Oh salah ki, orang India itu Mongol satu, Arab satu. Makanya jidatnya lebar, hidungnya tinggi, kemudian matanya bulat, bulu alisnya itu tebal, kemudian bengkok naik karena agak lonjong mukanya karena dia keturunan Arab sebelah. Kita Mongol. Lindro cedek, bulu mata cedek, ingat penyak. Pilih maponco ipale komen rek mata na pada motor KLX. Nggak cocok. Tidak ada di sini. Alhamdulillah. Kecuali suami yang minta, ku suka sekali lihat matanya si Anu, naik ke atas 1, turun 1. Kasih begitu, Mi. Iya. Tapi yang dilarang dalam agama adalah merubah, mempercantik itu boleh, karena tubuh ini hanya hak pakai bukan hak milik. Hak pakai, pinjaman kok. Kalau pinjam mobilnya orang jangan diganti spionnya, pasti marah. Aku suka lihat motor spion, motor Mio. Iya, jangan pasang di mobil Fortuner. Begitu. Ini yang harus dipaham perempuan Pak. Jangan karena terlalu ini cantik-cantik apa. Ini kan jadi masalah. Mau ke pesta sambil bulu mata, alisnya dikasih ada semua merah, hidungnya MPC juga dibalok. Baru pakai semua emasnya mulai dari sini sampai situnya. Ditanya mau kemana, Nabila mau ke sana. Wah. Iya. Banyak begitu, pamer semua padahal bukan emas celoji. Baru kipas begini, wah, tempel semua ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ini jadi masalah. Jangan kumpul emas banyak di rumah Pak. Kalau meninggal istri kedua yang ngambil. Iya. Saya ingatkan ini. Banyaklah membantu orang sesama kita supaya kita banyak yang mendoakan. Ingat, ibadah itu ada dua, ada ibadah pribadi, ada ibadah sosial. Ibadah pribadi itu adalah ya kita umrah, itu ibadah pribadi. Tapi sedekah itu ibadah sosial. Ya. Kenapa orang meninggal cuma satu dia mengerjakan, kalau kembali sedekah? Karena pahala yang tidak pernah terputus sampai dunia kiamat hanya sedekah. Jangan sekek segera tanjak sekak waktu sekek rata. Iya, nah begitu. Siapa yang keluarkan zakat maka akan bertambah rezekinya. Makanya sekak waktu, kalau sekek rata. Nah begitu.
Iya, nggak ada Pak, ada sesuatu tidak ada. Coba mau dia nanti keluar zakat baru sempurna. Makanya perusahaan harus keluarkan zakat, anggota dewan harus keluarkan zakat. Iya, ini ada anggota dewan kita di sini. Iya, alhamdulillah dari Golkar dengan PDI. Iya, mengatakan oh itu bukan partai Islam. Wanda Pak, PDI itu partai Islam. Kenapa? Ada suratul Baqarah. Iya. Ini ada yang tidak paham ini. Iya, jangan nanti berhenti jadi anggota dewan Pak baru mau menyumbang. Susah. Kalau masih anggota dewan tanda tangan saja sudah bisa keluar dana 200 juta. Kalau berhenti anggota dewan baru menyumbang 5.000, itu pun kalau datang ke masjid. Iya, manfaatkan jabatan untuk berbakti untuk agama, manfaatkan selama jadi berpegangkan. Jangan sampai nak kelengah mau ini kan begitu. Tapi ingat, saya diwasiatkan oleh ulama, nak kalau mau dianggap orang baik gampang, abas sabawan. Nah mau penjahat kau mabasai maka jatuh. Di mata masyarakat begitu Pak. Makanya kadang anggota dewan di sana bukan di sini, di sana. Nanti mau pemilihan baru bagi-bagi. Di sana, bukan di sini, di sana. Iya. Tapi kalau sudah naik, pintu mobil ditutup rapat. Baru kencang-kencang kalau lewat. Tapi nanti mau pilihan lagi, datang lagi. Tapi masyarakat selalu bilang, bagus Bapak, pada satu kali jadi kasih. Begitulah kalau orang dermawan Pak, selalu diingat kebaikannya. Makanya maka dia guru tanya komeko yang enggak makan jak ke masyarakat, tanya sempajang. Agak pelik, asidakat. Makanya orang dermawan itu Pak bagus sekali. Biar orang kikir dia suka juga. Tapi pelit itu biar orang pelit tidak suka. Bayangkan ini Pak Seke, namo tahu Seke kecatoy. Masa Seke payano padahal dia masih Seke. Iya. Hanya kalau mau disuka sama orang ya dermawan, bersedekah. Sedekah subuh, sedekah berkah Jumat. Makanya ada masjid Cengho. Saya rindukan masjid itu Pak yang pengelolaannya bagus. Jangan selalu kumpul-kumpul sumbangan 400 juta, 500 juta. Baru penitiannya bangga, saya jadi penitia 400 juta. Kau dipepek kepalamu nanti bos. Iya, tapi lu namanya tidak memanfaatkan sedekahnya orang. Ya. Sesekalilah pergi studi banding di Masjid Joko Karyan, studi banding ke Masjid Kurir Langit di Barro. Setiap hari Jumat kasih makanan prasmanan untuk jamaah. Jadi jamaah rumahnya di sana Pak, rumah jamaah di sana cuma tidak cukup 10. Tapi kalau sholat Jumat penuh masjid. Kenapa? Semua yang dari kota lari ke sana karena bilang makan di sana. Tidak apa-apa, karena pahala yang besar Pak bukan memanggil orang sholat, pahala yang besar mentraktir orang. Karena 40 hari 40 malam tidak habis di dalam perutnya. Setiap dia melakukan sholat maka kita dapat doa berkah para malaikat. Tapi kalau dipanggil orang sholat satu kali dipanggil, berhenti sholat sesudahnya tidak dapat lagi pahala. Nanti masuk waktu lagi mesti dipanggil lagi. Itu makanya ada satu sunnah Pak yang dilupakan, sunnah mentraktir orang. Ya, orang-orang kaya ini Pak anggota dewan kalau masuk ke warung lihatlah model-modelnya orang di warung. Oh ini agak kurang mampu nih, bayarkan sembunyi-sembunyi. Bayar sembunyi-sembunyi. Itu yang di sana Pak saya bayarkan. Itu sedekah bisa menjadi sedekah rahasia. Bayangkan ketika dikasih tahu sudah dibayar tadi Pak, oh ya alhamdulillah, dia doakan, itu keselamatan. Itu penting. Ini kan banyak orang Pak kikir betul. Iya. Kikir gelat tembok ratu kalau kocakkom. Ada yang begitu. Ada yang tidak paham pasti. Iya. Itu bahasa Bugis. Makanya saya wasiatkan, oh ini sudah pas 1 jam. Saya tidak mau berhenti, saya cuma bilang 1 jam. Makanya saya wasiatkan perbaiki ibadah. Tadi sholat mesti sholat, karena nilai pahala dihitung dari sholat. Kalau puasa itu 0 Pak, zakat itu 0, haji itu 0, umrah itu 0, zikir itu 0, baca Quran itu 0.
Makanya kalau tidak sholat, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tetap 0. Iya. Oh, puasa zakat 0 tambah 0, zikir tambah 0 lagi, umrah tambah 0 lagi, sholawat tambah 0 lagi, biar 1000 tambah 0 tetap 0. Cuma kalau ada sholat itu 1, sholat kau puasa 1 tambah 0 itu sudah 10, kau sedekah tambah 0 lagi sudah 100. Makanya nanti ada nilainya ke belakang ini ketika kau sholat. Makanya Nabi mengatakan yang membedakan orang kafir dengan orang Islam hanya sholatnya, dan kuncinya surga adalah sholat. Itu makanya sholat kita, itu kuncinya. Bagaimana khusyuk Pak Ustaz? Gampang Pak, angkat yakin saja dilihat sama Allah. Allahu Akbar, yakin saja dilihat, tidak usah naik ke atas. Allah, wah, bisa juga itu. Karena dia sholat begitu, Allah, kuat. Sekalinya ada penjual titi nah semasa ya. Iya, tidak bisa. Tidak ada orang sholat apa bisa sempurna. Kadang makanya beringeran dan lupa rakaat. Bukan jaki bacaan, nah lupa rakaatnya. Ninger lagi rakaat dan lupa bacaan. Tidak bisa. Ada orang ruku tidak sempurna. Makanya orang sudah sholat itu istighfar 3 kali karena tidak kesalahannya. Salah dalam lapas, salah dalam ingatan, salah dalam gerak. Tidak ada orang sempurna Pak. Tidak ada. Tidak usah mengatakan saya sholat. Tidak sempurna. Kayaknya ada sholat sunnah itu penampal, patempel. Cuma kata masih semata ko surimon remi ko malap pa itay nang ka, ang kapatempel na degawa di na tempel. Itu yang siksa nanti. Makanya hati-hati bapak-bapak dia nanti lebaran baru datang. Oh itu kepat tempel dari kamu di tempel. Nanti dari kemudian itu dia bawa ada tuh paten tempel dia kagak. Itu jadi masalah. Hanya saya kasih tahu perbaikilah. Penting sholat Pak. Nggak usah terlalu mau tahu begini enggak. Yang penting sholat. Kalau sudah sholat insya Allah berkah itu turun. Rumah tangga kita akan tenang. Orang-orang yang sholat itu dijaga oleh para malaikat. Itu penting. Kemudian tadi zakat keluarkan. Semua benda itu pada zakatnya. Mengatakan nanti sempurna kalau zakat. Betul Pak. Coba mau tes. Kalau mengatakan nanti ada dibuka, dia bilang kalau dibuka sebagian itu Pak Ustaz justru tidak sempurna, kurang. Enggak. Coba beli kain 3 meter, bawa ke tukang jahit, kasih tahu jangan potong tapi bikinkan saya baju. 3 hari pulang cari insya Allah jadi selimut. Karena kalau mau sempurna jadi baju mesti digunting sebagian dibuang. Karena diguntingnya dibuang sebagian itulah sehingga jadi sempurna. Ikan itu ada sakatnya, tulangnya dengan kulitnya. Durian sakatnya, biji dengan kulitnya. Jadi semua itu manusia juga ada sakatnya. Laki-laki itu bahkan dibuka sebagian itu. Iya. Ada. Baru sempurna itu kalau sudah dipotong. Iya. Jadi semua. Dia bilang ada juga Pak ikan tidak dimakan Pak Ustaz tidak dibuang kulitnya sama tulangnya. Ikan apa? Ikan lure. Oh cocok nih bos. Kalau hartamu kayak lure makan nih semua. Jangan mau kau keluarkan. Iya. Begitu dia. Hanya keluarkan zakat. Sempurnanya di situ. Orang Pak kalau mau tahu rezekinya bertambah atau tidak cuma zakat. Kalau kau tahun ini bayar zakat setelah 100.000, tahun depan 200 berarti rezekimu naik 2 kali lipat. Tapi kalau kau tidak bayar zakat, kau tidak akan pernah tahu turun atau naik rezeki. Itu kunci besar. Saya punya jamaah Pak, saya hitungkan zakatnya itu 9 hari. Jumlah zakatnya 1.700.000.000 lebih. Dari awalnya berzakat cuma 50.000. Bayangkan. Hanya zakat. Cuma biasanya itu kalau perempuan kalau sudah dikasih uang, oh bahaya. Dia sedang keluar-keluar. Itu makanya kalau kasih uang sama istri itu ada 2 caranya Pak. Kalau dikasih, "Ma, ini uang kita ambil." Oh, berarti pemberian. Kalau bilang, "Ma, ini uang kita simpan," berarti amanah. Tidak boleh dibelanja kalau bilang simpan. Kalau bilang ambil, belanjakan. Itu harus perempuan tahu. Iya. Makanya bapak juga, laki-laki juga ada senelek di benan, keditale. Nah pada siapa? Oh, amnesia itu. Iya.
kalengi di bineta katane mak kadita alay berarti pak bere. Nggak usah cari mak kadita taruh berarti amanah. Makanya perempuan tidak boleh ambil uang suami kalau dia sudah minta. Pak, kasih ke uang tak, muka beli ikan, kasih uang ke 10.000. Jangan coba-coba kalau suami bilang ada di saku celana, aja lalu naik malangnya leka. Ambil celana itu, bawakan suami, nanti dia yang kasih. Enggak boleh walaupun sudah minta. Tidak dingidik malangnya leka. Kenapa? Nabi sudah tahu. Kalau wanita minta uang 10.000, nah uang 50 na dapat, dia gagal sesumi. Iya, Rasulullah sudah tahu. 10 sakunin laut dulu tuh di Siratu dia nakasat sunai itu. Begitu. Masih ada tadi yang ketiga. Makunrei aja tapu bayi. No? Keka makunrei pasap padu. Matindro kilakin na nakatesek kanton. Ini ada ini. Kecuali itu laki yang makat di memang tidak masalah. Kayaknya kung kalaki masikip kacang Surayasin na masih jama kapit. Iya. Kami maturo ni makuro pala na perikan tuman ng Medina. Namulo jamban na babato. Bagkasi sa Surayasin. Kunadapi pidalali mubin pakuling at kadua. Kuda-kuda na mabasta po alasin sa nyawan. Alasin na selesai. Beres itu. Iya. Ini suami harus kasih uang. Orang Arab memang laki-lakinya yang pegang uang. Kenapa? Karena dia yang belanja di pasar. Istrinya tinggal di rumah kerja, suaminya yang belanja. Kalau kita di timur, suami yang pegang uang, istri yang pegang uang, karena dia yang belanja. Begitu. Meraji zaman nama kunre Pak Lokas emang pengawas bapak beli balik. Sitawa. Rewa Pak memang tampar lagi bemo. Rewa lah tu bolan malah di sini cukina. Kuren anak sudah pegang jaki tompok. Narone man rewawan. Coba. Iya, tetap kabami menjadi sunnah. Ini kan banyak begitu. Makanya laki-laki sekenyang apapun kau ketika keluar datang ke rumah mesti makan masakan istri sebagai penghargaan. Kenapa? 3 jam dia menahan capek dan lelahnya membuat makanan, kau tidak makan, pasti sakit hati. Iya, hargai itu. Ini penting Pak, saya sampaikan. Mereka tuturan ini nasa pura nama masan Andre. Wah, ini jadi masalah. Jangan. Makanya jaga perasaan istri, karena di situ jadi masalah Pak kalau tidak. Ada masakan istri masalah, tidak usah dicaci masakannya Pak. Kenapa? Mencaci masakan itu membuat istri hatinya sakit. Tapi kalau masakan itu bisa diganti, hati yang sakit itu susah diubah. Itu kunci. Kalau begitu Pak, istri pasti senang. Iya, istri senang. Sama aja Pak, kalau tidak mau bikin masalah gampang. Mak beli bola ki, maka itu si salah ki. Ini tuh itu si salah. Maka pasti salah ki. Maka ayamnya tetangga naik ke rumah tidak cuci kaki. Memang tidak cuci kaki. Dia berak di tangga Pak Ustaz, nggak usah bersihkan kotoran ayam, bersihkan saja tanggamu, sudah kau tidak marah. Begitu. Maka dia guru tanya kau jambangi manuk na bali bola mo kuat demo aja mo bisa tay manuk demo bawa na mo bisa. Begitu Pak. Hanya kadang-kala kita selalu melihat kebalikannya. Begitu ya kau napau jaki tahu aja tamacay ko dito tumakwa ya ko makoke ya to tamacay ka mako memang selesai itu. Nataklumi konsep hidup Pak ya kung napaujaki tawin na tumadya memang berarti diingatkan kumadya napaujaki na dito tumakon daw sa marah karena bukan di kita begitu tanpa sekali itu ya pumidi paano kinasamachigaw ito ini menjadi masalah tanya bangsa naku sudah tambah naik lagi tuh. Nah makanya ambil sifatnya tanah, ketika ada kotoran tenggelamkan ke tanah langsung hilang baunya. Dari situlah kemuliaan manusia. Tapi saya kasih tahu mau masuk surga tanpa angkat langsung masuk surga Pak. Nabi bilang seperti kalau ke pasar bukan hari pasar. Besok kilo pasar dia nasa pasar. Ya kumeki lo pasar dia nasa pasar kiki melo tolak tama. Mau lari dia ke pasar dia merigang. Makanya mau lari masuk surga pilih pintu mana? Gampang. 3 saja kata Nabi. Yang pertama wala ide kita mapeja elekorito. Ya kumasik kita basaki. Kalau orang kikir kita dermawan.
Napau jati tahu rampe madikin. Begitu Pak. Yo kuigi ko masik kita dah satu saka perang jauh. Si selemo aja layolo. Ini yang banyak. Apa ia ko mabasa tahu na tumabas sama pasiwala dece ni ia ko masik kita na tumabasa tumaki buat dece na sana. Itulah insan. Yang kedua, otok ko makasiwir di waktu mana-mana tinron atau bangun sholat ketika orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang ketiga, wajaran yang ren atau makin ren yang podang bali bolata mati jil motor ini paling pak. Insya Allah. Kulemo. Oh, dene to antri mi matoki taman. Itu di kuncinya Pak. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam lebih Pak, 1 jam setengah. Saya wasiatkan kepada Pak Desa, semoga bisa dijalankan. Bikin tim armada safari di Lojanan ini. Di sini banyak langgar-langgar berkuda kata, bikin tim armada safari sholat berjamaah. Tasbih namanya. Jadi ajak masyarakat kita datang ke masjid untuk berjamaah. Ajak mereka. Datanglah ke masjid 1 malam dalam 1 minggu atau 2 kali dalam 1 bulan. Panggil semua ustaz di situ yang ada waktunya untuk datang. Kemudian kasih penyampaian ceramah, ajarkan masyarakat kita tentang hukum-hukum. Karena ini yang banyak masalah Pak. Kalau tidak memahami agama dengan proporsional bahaya sekali. Nah paling kajian adab ditarik ke tasawuf, kajian tasawuf ditarik ke adab, ini jadi masalah. Makanya kemarin ada fatwa hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Karena kajian adab dibawa ke tauhid. Hormat kepada merah putih bendera itu adalah takzim kepada pejuang yang memperjuangkan negara NKRI. Maka hormat itu adalah sebagai adab penghargaan, bukan sebagai penyembahan. Tapi ketika kajian itu ditarik, diturunkan ke kajian tauhid, maka pasti akan menjadi musyrik. Makan obat juga Pak bisa jadi musyrik kalau dibawa ke tauhid. Ini yang banyak. Kajian tauhid diputar-putar semua. Makanya ulama fikih disebut fuqaha, ulama tauhid disebut murabbi, ulama adab disebut mursyid. Itu beda. Kalau mau belajar khusyuk, tanya ulama tasawuf, mursyid. Kalau mau tahu akidah, tanya murabbi, di ahli tauhid. Kalau mau tahu hukum-hukum, tanya fuqaha, itu ahli fikih. Sama jadi dokter, kalau jantungmu bermasalah, datang ke ahli jantung. Jangan jantungmu bermasalah, kau datang ke ahli kulit, tidak ketemu itu. Iya, agama juga begitu. Kalau khusyuk tidak bisa, tanya tasawuf. Kalau hukum mau tahu, tanya ahli fikih. Fuqaha mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ulamanya disebut fuqaha. Kalau murabbi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kemudian kalau tasawuf ada Halwatiyah, ada Saktari, ada banyak macamnya. Maka belajar di mursyid ketika mau khusyuk. Belajar tauhid itu untuk penguatan akidah. Belajar hukum untuk tahu hukum-hukum agama. Kan begitu. Dan berbeda di fikih itu wajar karena Allah mengatakan walizalika khalaqahum. Demikianlah aku ciptakan engkau tidak satu paham. Tidak mungkin tidak berbeda. Masalahnya ada penceramah sekarang. Beda fikih, katanya beda manhaj. Oh, ini yang orang stres Pak. Fikih dia katakan beda manhaj. Ini jadi masalah. Kalau dia mengatakan tidak boleh mengikuti mazhab, pokoknya kembali kepada Nabi, tapi dia pakai Syekh Albani. Coba. Dia mengatakan pokoknya kembali kepada hadis dan Al-Quran, kembali kepada hadis sunnah, tidak usah ke ulama, jangan pakai ulama. Dia pakai hadis sahih dan dhaif. Yang sahih dhaif itu ulama yang tentukan. Dia mengatakan harus kembali kepada Nabi. Di mana kau ambil Bukhari Muslim? Bukhari Muslim itu adalah bermazhab Syafi'i. Ini kan jadi masalah sekarang. Sampai-sampai mengatakan semua bid'ah. Zikir bid'ah, doa bersama bid'ah, kunut bid'ah, barasanji bid'ah, maulid bid'ah. Sehingga tidak maulid, tapi dia adakan acara tabligh akbar untuk cinta Nabi. Sama, casingnya aja beda. Sampai hari ini saya selalu teriak, jangan mudah terprovokasi dengan paham. Itu ulama kita sudah teruji. Di sini banyak DDI, di sini banyak Asadiyah, banyak.
di Samarinda, di Balikpapan ini banyak, di Lojanan ini banyak. Di sini saya titipkan, jangan pernah melupa tersambung sanad dengan Guru Kiai Jatuh Rahman Ambodale. Beliau itu adalah waliullah dan bukan wali sembarang. Beliau itu hilang jasadnya di tubuh. Saya tahu ilmu itu karena Guru Kiai Jatuh Sukar almarhum Magapura, guru saya yang beritahu. Ia pesuruh ibu Rukta, pastor upalina tak ditulis anak wali. Saya membuka kelengkapannya hanya kapas yang ada di dalam. Itu ibu ulama kita. Dia bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Dia khutbah di Pangkep juga, khutbah di Pinrang. Karamah beliau luar biasa. Ulama-ulama kita di sini ada. Luar biasa. Maka jangan menyambung, jangan pernah memutuskan sana. Karena makanya nyambung ke situ. Sekarang dan itu sudah teruji Pak. Seandainya maulid Barasanji itu tidak, berarti pelakunya dilaknat. Kalau pelakunya dilaknat, Guru Kiai Jatuh Rahman Ambodale, Guru Tasa'ada, semua Barasanji, semua maulid, seandainya dia dilaknat, tidak mungkin dia jadi wali. Itu kuncinya. Saya itu tidak banyak dalil, Pak. Cuma kasih tahu, kalau Guru ini pelaku bidah, tidak mungkin diangkat menjadi wali. Tapi kenapa dia diangkat menjadi wali? Berarti dia kekasih Allah. Itu aja. Kemudian penutup, doakan Pak Desa, doakan istri Pak Desa, keluarga Pak Desa, pejabat-pejabat desa, doakan di dalam sujud-sujud kita, semoga dia diberi kekuatan untuk mengembang amanah yang diberikan oleh Allah. Doanya masyarakat itu kepada pemimpin adalah salah satu cara membuka berkah dari langit. Itu kuncinya. Makanya jangan selalu mencaci, jangan selalu menghina, jangan. Doakan saja. Umat Islam begitu, saling mendoakan. Makanya kalau ketemu saling ucapkan salam. Nah, doakan supaya panjang umur. Tidak usah doakan tambah istri, cukup panjang umur saja. Hidupnya berkah. Orang-orang yang mendampingi diberikan kekuatan. Anggota dewan yang ada doakan. Semoga dia diberi aman, karena doanya masyarakat itu bisa mendatangkan keberkahan yang kuat. Sebagai penutup, kedegaga tu lemale cara maku mapamula nalatu capakna. Satu saja saya kasih, yaitu yang cipi itu papule malai apalan atau natudangnya tala. Pak Mega tu teh tanai maga pacara makanya agak nasa pisah dengan bawa rela. Ini yang banyak. Makanya saya kasih satu saja kuncinya. Kalau mau selamat, Pak, komiti selamat, kuncinya satu. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah usahakan ajak tasusaiwi pada tak rupa itu saja. Dia bawa. Itu rahmatan lil alamin. Ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu. Imam ajak tasusaiwi makmum tamalampela ada bacaan dia nelo rokok. Kenre itu nama makmumnya makmum. Makmum ajak tasusaiwi mata nape telu ayat na baca kelima semeni. Ketungan na rokok no. Itu salah. Ustaz aja maksud saya jamaah mau macara macam apa aja mapat dinutuna tetula si sila ni malam pumah ko ada mo pa na pa aja macarama jamaah aja tasusay ustaz napay kasi 10 menit macarama tu limita di jam masih menit mapati ni mo iya pemerintah aja tasusay rakyat ta maloli masih ngapanya na digagapulan na tawi tapi rakyat aja tu tasusay pemerintah ta maloli masih ngapanya padahal malimok itu sa ulang-ulang na dinibaja pa dyan. Iya, sama pero. Bayi ni aja tersusai lah kita makobi ini gampang. Karena tu hai. Iya. Dia ko makobi galing masih kumiki masih podale. Kinro ilaw liman nagtapawan may utapar ko takatay si jalok. Pokok nyali naman ibarat utara selatan timur barat alin naman ibarat. Lakai aja tersusai bayi neta. Isuro macam-macam dede di balanca. Anak aja tersusai tomatota. Ipigaw ano na cek tomato aja tersusai anak dipaksakan untuk mengikuti keinginan kita padahal anak kita tidak mampu. Itu saja kuncinya Pak. Beli bola aja tersusai beli bola tak mampu radio maka raja dapat diulu temi matinro dan kele aja tersusai beli bola tak gas motor atau 5 kali mampes motor tangan sok kan begitu ya puya na napajok katawa insyaallah amat tampol polisi o komunikantor na moro tantaraya na sa daunrona ya saya di nagkarkara na patu magay aja tasusay pada tak rupataw kalau mau diangkat derajatnya dan yang di langit akan mendoakan ya benar tak keterima ya puya na rusak kesalaman makanya itu akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.